Masih di alur cerita, A Record of a Mortal Journey to Immortality. Chapter 785. Hanli menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata, "Tidak perlu. Jika saya menebak dengan benar, kultivasinya akan mendalam, dan dia akan menjadi karakter yang setara dengan Moulan Divine Sages. Jika pembudidaya biasa bertemu dengannya, mereka tidak akan bisa berurusan dengannya dan mereka hanya akan membawa kematian mereka sendiri. Selain itu, ia memiliki metode penghapusan kutukan segel jiwa. Saya tidak ingin menakut-nakuti dia." Senior Marshal Brother Cheng berteriak dengan ketakutan, setara dengan Sage Moulan Divine. Mungkinkah dia menjadi pembudidaya tahap baru lahir jiwa? Jika itu masalahnya, Junior Marshal Brother pasti tidak bisa membawanya sendirian. Itu akan terlalu berbahaya, jadi mari kita minta bantuan dari Long Han dan Feng Bing. Dengan menghela nafas panjang, Hanli dengan tenang berkata, meskipun mereka akan bisa berurusan dengan orang ini, mereka akan membutuhkan setidaknya 4 bulan untuk tiba. Ini sudah terlambat. Pria berjubah hitam hanya memberi waktu 2 bulan melewati serangan itu. Sepertinya dia menghitung kapan aku akan kembali, tetapi dia tidak mengantisipasi bahwa aku bisa bepergian dengan cepat. Ini akan memberi saya waktu untuk mempertimbangkan bagaimana cara menanganinya dengan benar. Yang paling penting, saya perlu mencari tahu cara mendapatkan metode untuk melarutkan kutukan segel jiwa. Saudara bela diri senior Cheng hanya bisa mengangguk setuju. Baiklah, jika Junior Marshal Brother membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk bertanya. Murid-murid sekte siap membantu Anda. Terima kasih banyak, saudara bela diri senior. Menurut slip giok yang ditinggalkan Wan Er, dia bisa menunda aktivasi kutukan segel jiwa selama hampir 100 tahun. Tetapi sebenarnya, ini belum pernah diuji sebelumnya, jadi aku tidak bisa tidak khawatir. Hanli melirik gadis di dinding es dengan khawatir. Setelah berpikir sejenak, lelaki tua itu menghibur, tidak perlu bagi Junior Marshal Brother untuk menjadi begitu cemas. Dari apa yang saya lihat, dia seharusnya bisa bertahan dan melewati cobaan ini. Bagaimana dengan ini? Dalam beberapa hari ke depan, saya akan pergi dan melihat melalui beberapa catatan kuno dan melihat apakah ada metode untuk menghilangkan kutukan, menyelesaikan kebutuhan untuk mencari lelaki berjubah hitam. Hanli memaksa tersenyum dan berkata, terima kasih atas masalahnya, saudara bela diri senior. Jika Anda tidak keberatan, saya ingin sendirian di sini sebentar. Saya harap Anda tidak tersinggung. Tentu saja, tentu saja. Saya akan menuju ke perpustakaan catatan sekarang. Harap menemani istri Anda. Senior Marshal Brother Cheng menanggapi dengan nada empati dan dia segera pergi, meninggalkan Hanli sendirian di kamar. Hanli kemudian mengalihkan perhatiannya ke dinding es, wajahnya mengenakan ekspresi kesepian saat dia menghela nafas panjang. Setelah seharian, Hanli belum meninggalkan ruangan. Ketika Senior Marshal Brother Cheng kembali dari perpustakaan catatan dan melihat bahwa Hanli masih tetap di dalam, dia tidak bisa tidak khawatir. Setelah setengah hari lagi, dia merasa perlu memeriksanya. Tapi saat dia berpikir untuk masuk, Hanli tiba-tiba muncul dari ruangan. Junior Marshal Brother Han, apakah ada yang terjadi? Pria tua itu bertanya dengan bingung. Hati Hanli menghangat, melihat pria tua itu menunggunya di luar pintu. Dia meminta maaf berkata, bukan apa-apa. Aku hanya memikirkan rencanaku tentang bagaimana aku harus menghadapi musuh. Maaf sudah membuatmu khawatir. Masih ada 1 bulan tersisa sebelum batas waktu. Saya harus bersiap untuk memasuki pengasingan. Kamu tidak perlu menggangguku jika tidak ada yang penting. Kau akan memasuki pengasingan? Apa yang dapat Anda lakukan dalam waktu sesingkat itu? Saudara bela diri senior Cheng tampak bingung. Hanli dengan samar menjawab, saya telah memperoleh sedikit auric essence sejak saya pergi. Aku sudah siap untuk lebih meningkatkan harta sihirku, tetapi dalam waktu yang singkat, aku hanya akan bisa memperkuatnya. Lelaki tua itu tiba-tiba memahami dan berkata, jadi seperti itu. Silakan lanjutkan Junior Marshal Brother. Saya akan memastikan tidak ada murid sekte yang akan mengganggu Anda. Hanli dengan sungguh-sungguh menambahkan. Masih ada sesuatu yang lain. Karena dinding es terbentuk di sini, aku tidak bisa menyimpang terlalu jauh. Kalau tidak, sesuatu bisa terjadi padanya. Namun, saya dapat menempatkan beberapa formasi mantra lagi untuk mengelilinginya dan melindungi Wan Er dengan lebih baik. Saya harus menyusahkan saudara bela diri senior untuk hadir. Tolong jangan khawatir, Junior Marshal Brother.
Rekan Daois Nangong diserang saat berada dalam domain Drifting Cloud Sekami, dan karenanya, saya memikul tanggung jawab. Saya sudah memiliki tempat ini diklasifikasikan sebagai area terlarang. Tidak akan ada murid yang berkeliaran di sini. Tidak akan ada masalah dengan keselamatan istrimu. Pria tua berambut perak itu menjawab langsung seolah-olah sudah mempertimbangkan masalahnya. Kilatan cerah melintas di mata Hanli. Karena itu masalahnya, aku lega. Tanpa waktu untuk kalah, pertama-tama aku akan meletakkan formasi mantra sebelum memasuki pengasingan. Meninggalkan pria tua itu, dia kembali ke kediaman guanya, terkejut melihat bahwa Mu Peiling sedang menunggunya di sana. Jejak keheranan berkelip dari matanya, tapi dia masih menyambutnya di dalam. Begitu Mu Peiling memasuki aula, dia khawatir bertanya, apakah Kakak Nanlong baik-baik saja? Saya mendengar bahwa dia terluka, tetapi saya tidak menerima informasi yang pasti. Saya khawatir. Hanli mengambil tempat duduk dan dengan tenang bertanya, "Hah? Anda memiliki hubungan yang baik dengan Wan Er?" Mu Peiling segera menjawab, "Kami rukun. Temperamen Kakak Nanlong cukup baik. Ketika Tuhanku pergi, dia memberi saya banyak bimbingan dengan kultivasi saya. Saya berhutang budi padanya." Setelah hening sejenak, dia tersenyum pahit. "Aku seharusnya senang dengan apa yang kamu katakan. Namun, Wan Er telah menderita dari kutukan segel jiwa dan telah menyegel dirinya sendiri, jadi aku bisa menikmati apa yang dikatakan. Tetapi dalam beberapa bulan saya belum melihat Anda, kultivasi Anda jelas telah meningkat. Saya senang Anda tidak malas dalam kultivasi Anda. Sedangkan aku harus menghabiskan bulan depan di pengasingan, membuat persiapan untuk menghilangkan kutukan Wan Er." Mu Peiling tidak bisa membantu tetapi bertanya, "Kutukan segel jiwa? Kutukan setan Dao itu akan merepotkan. Tuanku, apakah Anda memiliki cara untuk menyelesaikannya?" Ekspresi kasar tiba-tiba muncul di wajahnya. Hanli dengan muram berkata, "Selesaikan? Saya hanya bisa mengalahkan orang yang meletakkan kutukan dan mendapatkan metode untuk melarutkannya dari tubuhnya yang telah jatuh." Ketika Mu Peiling mendengar ini, dia hanya bisa mengerutkan kening. Pada saat itu, murid yang Hanli ambil karena nyaman, Liu Yu, datang mengunjunginya. Selain mengirim salam kepada tuannya, dia juga datang untuk bertanya tentang Nangong Wan. Sebagai orang yang pintar, dia berteman dengan Nangong Wan, istri tuannya. Ketika dia tiba, Hanli memberinya ringkasan singkat tentang apa yang telah terjadi, termasuk menyebutkan kutukan segel jiwa. Ini telah mengkhawatirkan Liu Yu, tetapi mengingat pengalaman dan kultivasinya yang kurang, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tanpa niat melanjutkan obrolan dengan kedua wanita itu, Hanli mengantar mereka keluar. Tentu, keduanya tidak mengajukan keberatan dan dengan patuh pergi. Tapi ketika keduanya meninggalkan kediaman gua, mata Liu Yu berkedip dan dia tersenyum pada Mu Peiling. "Rekan Daoismu, sementara kamu adalah selir master, tampaknya kamu masih perawan dan diperlakukan hanya sebagai tamu. Mungkinkah kecantikan Anda tidak menggerakkannya? Atau ada alasan lain? Dengan kecantikan Lady Nangong berada di atas Anda lebih baik bugar." "Maksudmu?" Mu Peiling tersipu begitu dia menyadari apa yang dimaksud Liu Yu. Kemudian dengan senyum, Liu Yu menembak ke langit dalam seberkas cahaya. Setelah berdiri kosong di tempat sesaat, dia segera terbang dengan alat sihirnya. Ketika Hanli melihat kedua wanita itu pergi, dia memeriksa kebun obat dan ruang serangga untuk melihat mereka semua baik-baik saja. Kemudian setelah membawa beberapa bahan penyempurnaan alat ke ruang tertutup, ia mulai menggunakan api yang baru lahir untuk meredam esensi aurik ke dalam 36 pedang terbangnya. Selain potongan aurik esensi yang diperolehnya dari Master Sunreach dan Moulan, dia diberi sepotong aurik esensi dari Longhan atas nama aliansi Heavenly Dao. Sebagai hasilnya, dia memiliki aurik esensi lebih dari cukup untuk sepenuhnya meredam 35 pedangnya yang terbang. Mengubah material tambahan menjadi harta sihir yang sudah selesai bukanlah tugas yang rumit. Namun, itu agak mendesak untuk melakukan ini hanya dalam sebulan. Hanli hanya bisa duduk dan melakukan yang terbaik untuk meredam pedangnya sampai mereka bisa membentuk versi kecil dari formasi pedang YG berhias dengan pedang, yang memungkinkannya untuk bertarung melawan kultivator tahap baru lahir jiwa. Adapun orang yang menempatkan kutukan segel jiwa pada Nangong Wan, ia kemungkinan besar harus menjadi master saringan in shifting. Dia perlu mendapatkan metode untuk melarutkan kutukan, dan bentuk minor dari formasi pedang YG berhubung dengan pedang akan menjadi caranya untuk mendapatkannya. Dengan pemikiran itu dalam pikiran, Hanli meletakkan tangannya di kantong penyimpanannya dan memanggil beberapa ukuran aurik esensi di tanah. Dia kemudian memanggil bahan pelengkap dari kantong penyimpanannya di samping mereka.
Han Li duduk bersila dan menunjuk ke bagian terkecil dari Auric Essence. Batu emas samar melayang di udara dan perlahan-lahan terbang menuju Han Li. Han Li menatapnya dengan tenang dan menunggu sampai 1 meter di depannya sebelum berhenti. Kemudian dengan tangannya memegang gerakan mantra, dia meludahkan nyala api biru yang memukau. Dengan dentuman ringan, itu menyerang esensi Auric dan langsung menyelimutinya. Han Li perlahan memulai mantranya dan nyala api Naschent yang biru tiba-tiba menyala. Bercahaya semakin terang, perlahan-lahan mencairkan batu di dalamnya. Dia menatapnya dengan ekspresi tegas. Setelah 1 jam berlalu, sebagian besar kotoran menetes ke lantai sebagai cairan. Sisa dari esensi Auric tetap dalam api sebagai cairan tembus. Begitu Han Li melihat ini, dia melemparkan lengan bajunya dan menyapu kotak batu giok dari tanah. Itu langsung membuka sendiri untuk mengungkapkan bubuk perak halus. Bubuk itu kemudian disapu ke dalam esensi cairan Auric dalam seberkas cahaya perak, mengguncang api biru. Cairan transparan kemudian mulai bersinar dengan cahaya perak, dan setelah menyentuhnya dengan beberapa segel mantra, itu sepenuhnya diserap. Tiba-tiba, sebuah pemandangan aneh terjadi ketika cairan transparan mulai terbelah menjadi 6 manik-manik perak seukuran ibu jari yang perlahan-lahan berputar di udara. Han Li menghela napas dalam-dalam sebelum tiba-tiba menggigit ujung lidahnya dan meludahkan awan esensi darah ke manik-manik. Mereka menyerap seluruh esensi darah dengan bersih, mengubahnya menjadi emas murni. Semangatnya terbangun saat melihat dan dia memuntahkan seberkas cahaya biru. Cahaya berputar sekali di sekelilingnya sebelum berhenti, mengungkapkan dirinya sebagai pedang panjang inci berkilau dikelilingi oleh kabut biru. Han Li menunjuk ke salah satu manik-manik Auric Essence yang telah dimurnikan dan membuatnya menutupi permukaan pedang dalam lapisan yang rata sempurna. Pedang kecil itu segera mulai berkedip dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Han Li mengangkat alisnya pada ini dan menunjuk ke tanah beberapa kali, memanggil beberapa bahan tambahan untuk bergabung dengan pedang terbang. Dia kemudian memberi isyarat kepada pedang terbang dan itu langsung terbang ke telapak tangannya di mana itu menjadi terlibat dalam api biru yang baru lahir. Han Li perlahan menutup matanya dan menggunakan indera spiritualnya untuk mengendalikan api yang baru lahir dan mulai temper. Proses ini hanya akan selesai ketika esensi darah yang ditanamkan Auric Essence bergabung sepenuhnya dengan pedang terbang. Hari demi hari berlalu, dan Han Li memperbaiki masing-masing pedang bambu Cloud Swarm tanpa istirahat sejenak. Kalau bukan karena Mil Roh Miriadir, kekuatan sihir Han Li tidak akan bisa bertahan. Ketika waktu semakin dekat dengan tanggal yang ditunjuk pria berjubah hitam itu, mereka yang mengetahui masalah ini menjadi cemas tetapi yang paling khawatir dari mereka semua adalah saudara bela diri senior Cheng. Pada hari sebelum batas waktu, seseorang mengirimkan slip giok ke Drifting Cloud Sect menggunakan pedang terbang. Slip batu giok merinci lokasi yang tepat untuk janji yang akan datang. Tidak hanya medan yang berbahaya, tetapi bahkan agak jauh dari pegunungan Dreamcloud. Jika Han Li tidak segera meninggalkan pengasingan, dia mungkin tidak punya cukup waktu untuk sampai di sana. Saat pria tua berambut perak berjalan gelisah di dalam aula resmi, Han Li diam-diam muncul di pintu masuk. Orang tua itu melihat bahwa Han Li tiba dan berteriak dengan gembira, "Saudara bela diri junior, kamu akhirnya tiba. Sudahkah kamu selesai menimbun harta sihirmu?" Tampil lebih percaya diri daripada dia sebulan yang lalu, Han Li dengan cemberut menjawab, "Aku entah bagaimana berhasil menyelesaikan pemurnian harta." "Saudara bela diri senior, saya mendengar bahwa batu giok lain telah dikirim menjelaskan tempat pertemuan. Benarkah itu?" "Betul. Dia ingin bertemu dengan Anda di puncak gunung Heaven Pillar. Ini slip batu giok yang dia kirim." Senior Marshal Brother Cheng mengangguk dan menyerahkan slip batu giok hijau. Han Li mengambilnya dan dengan cepat membacanya dengan perasaan spiritualnya. Dengan mendengus, ekspresi tegas muncul di wajahnya saat dia berkata, "Dia ingin aku datang sendiri dan membawa harta ajaib Golden Lightning Bambo. Sepertinya dia menyelidiki saya dengan cukup baik. Dia bahkan tahu hubunganku dengan One Air, kalau tidak dia tidak akan bisa menggunakannya untukku. Dengan kemampuannya yang luas, seharusnya terbukti menjadi tugas yang mudah untuk secara diam-diam melihat ke dalam masalah antara saudara bela diri junior Han dan adik perempuan Nangong. Setelah semua, pembudidaya kelas rendah benar-benar tidak berdaya melawan pembudidaya setan Dao yang kuat. Junior Marshal Brother, saya tidak bisa membuat Anda menghadapi bahaya ini sendirian, jadi saya sudah menghubungi naga api anak dan 6 rekan Daois lainnya. Ketika Anda lepas landas, kami akan mengikuti di belakang Anda. Begitu orang itu muncul, kita akan mengelilinginya dan akan memastikan dia tetap terjebak. Kami akan memastikan dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan di negara bagian 11 kami." Senior Marshal Brother Cheng menyatakan dengan nada kesal. Metode Senior Marshal Brother cukup bagus,
tapi pria ini kemungkinan besar akan berjaga-jaga. Namun, tidak masalah jika saudara bela diri senior dan teman-temannya mengikuti saya. Jika dia ceroboh dan sombong, itu akan berarti kematiannya. Setelah berpikir sejenak, Han Li setuju. Bantuan persis seperti yang ia cari. Bagus, sudah beres. Meskipun Heaven Pillar Mountain sangat tinggi, mungkin juga datar bagi para pembudidaya seperti kita. Saya akan menaruh spidol di tubuh Anda dan kami akan menggunakannya untuk mengikuti Anda. Jika lawan benar-benar bukan seseorang yang bisa kamu lawan, kamu hanya perlu mengulur waktu agar aku dan teman-temanku tiba. Aku harus berterima kasih kepada saudara bela diri senior atas masalahnya, dan aku pasti akan membalas budi. Karena Han Li jarang menerima bantuan dari orang lain, dia mengucapkan kata-kata ini dengan tulus. Senior Marshall Brother Cheng tersenyum dan terkekeh ketika dia berkata, Junior Marshall Brother Han adalah bagian dari Drifting Cloud Sect kami sehingga kami tidak dapat memperlakukan Anda sebagai orang luar. Waktu yang diatur akan segera tiba. Anda harus bergegas dengan persiapan Anda dan pergi malam ini, atau Anda mungkin tidak punya cukup waktu untuk tiba di Heaven Pillar Mountain. Han Li mengangguk setuju dan cepat-cepat pergi. Senior Marshall Brother Cheng menghela nafas lega setelah Han Li pergi dan mengenakan senyum penuh pengertian. Dari janji Han Li untuk membalas budi ini, dia tahu bahwa upayanya tidak sia-sia. Begitu dia mencapai akhir masa hidupnya, dia tahu bahwa saudara bela diri Junior Han akan melakukan yang terbaik untuk membayar Drifting Cloud Sect. Ketegangan meninggalkan hati lelaki tua itu, dia menampar kantong penyimpanannya setelah beberapa saat berpikir dan mengeluarkan beberapa jimat. Dia kemudian melemparkan mereka ke udara sebelum mereka terbang keluar dari aula dalam cahaya merah. Setelah melakukan ini, pria tua berambut perak itu duduk di kursinya dengan ekspresi termenung dan merenungkan apa yang baru saja terjadi. Jimat transmisi suara ini akan segera memanggil teman baiknya yang telah tinggal di ruang tamu sekte selama beberapa hari terakhir. 2 jam setelah Han Li pergi, saudara bela diri senior Cheng dan mereka berangkat setelahnya. Untuk mempertahankan kekuatan sihirnya, Han Li hanya terbang dalam garis cahaya biasa dan sambil terbang ia memainkan pedang 3 inci panjang di tangannya. Itu adalah salah satu dari 36 pedang yang diresapi Han Li dengan Auric Essence. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pedang terbang telah berubah menjadi emas setelah diresapi dengan Auric Essence. Jika dia menebak dengan benar, perubahan penampilan itu hanya sementara. Begitu Auric Essence benar-benar bergabung ke dalam harta sihir, penampilan aslinya akan dipulihkan. Tetapi ketika dia melihat bahwa ke-36 pedang masih mempertahankan kilau keemasan mereka setelah sepenuhnya menyempurnakannya, dia merasa benar-benar bingung. Namun, efek Auric Essence pada pedang tampaknya lebih besar dari yang dijelaskan legenda. Dari tesnya, pedang terbang setidaknya 30% lebih kuat dan ketajaman mereka jauh melebihi apa yang mereka miliki sebelumnya. Han Li yakin bahwa jika mereka bentrok dengan harta sihir yang terbuat dari bahan yang lebih rendah, pedang terbangnya kemungkinan akan membelah mereka. Namun, ada beberapa keraguan yang menyertai kesenangannya. Dia akhirnya mengingat bahan utama pedang terbang, Golden Lightning Bamboo, dan kristal halus yang dia gunakan untuk pertama kali meredam mereka. Mungkinkah ketika bahan yang sangat langka ini bergabung dengan esensi Auric, mereka mengalami semacam evolusi yang tak terduga? Setelah berpikir panjang, dia menemukan ini menjadi satu-satunya penjelasan. Karena perubahan ini adalah untuk menjadi lebih baik, dia tidak mau menghabiskan terlalu banyak upaya untuk menyelidiki masalah ini. Sebaliknya, ia menempatkan pikirannya pada formasi pedang Aureate. Han Li tidak perlu mengolahnya secara khusus untuk menggunakannya. Bahkan, dia dengan mudah mengaktifkannya saat di pengasingan untuk menguji kekuatannya. Kekuatan luar biasa formasi pedang berfungsi untuk memverifikasi kata-kata halaman emas. Meskipun dia hanya mampu membentuk versi sederhana dari formasi Aureate, itu sudah menunjukkan kekuatan luar biasa yang meningkatkan kepercayaan diri Han Li dalam menghadapi pria berjubah hitam. Dia perlu menghilangkan kutukan segel jiwa Nangongwan. Tetapi jika dia tidak memiliki formasi YG berkat Aureate, Han Li pasti tidak akan dengan patuh mengirim dirinya sendiri mati. Tentu saja, Han Li tidak pernah bertarung melawan seorang pembudidaya tahap akhir jiwa yang baru lahir dan dia tidak bisa benar-benar tahu seberapa baik yang akan dia lakukan. Tapi dia telah bertarung melawan kultivator tahap awal jiwa yang baru lahir, dan diperkirakan dia akan memiliki setidaknya 80% kesempatan untuk menjebak dan membunuh satu. Dengan kekuatan seperti itu, dia harus memiliki lebih dari cukup kemampuan untuk bersaing melawan seorang penanam jiwa yang baru lahir terlambat. Namun, itu akan terbukti agak sulit untuk mendapatkan metode melarutkan kutukan segel jiwa dari lawannya. Han Li perlu menggunakan kebijaksanaannya sendiri begitu dia bertemu pria berjubah hitam dan dengan hati-hati menavigasi situasi. Han Li menghela nafas dan pedang kecil di tangannya menghilang dari pandangannya.
Dia kemudian menyapu sekelilingnya dengan indera spiritualnya, tidak menemukan jejak kakak bela diri senior atau sekutunya tetapi tidak terkejut. Mereka pasti bersembunyi di kejauhan dari ketakutan bahwa pria berjubah hitam akan menemukan mereka karena lawan mereka mungkin seorang pembudidaya Nascent Soul terlambat. Gunung Heaven Pillar adalah gunung terisolasi yang curam setinggi puluhan kilometer yang terletak di sebelah barat pegunungan Dreamcloud. Dari kejauhan, itu tampak sangat curam dengan sepertiga gunung mencapai melampaui awan. Hanya ada beberapa bukit pendek di sekitar gunung, yang memungkinkan lingkungan terlihat jelas dari pusat gunung. Ini juga mungkin mengapa pria berjubah hitam memilihnya. Tetapi ketika Han Li tiba 50 km jauhnya dari gunung, dia tiba-tiba merasakan indera rohaninya bergolak. Sementara indera spiritualnya berada pada level seorang kultivator tahap awal jiwa, ia tidak berani menurunkan penjaganya. Siapa yang tidak tahu apakah pria berjubah hitam itu sengaja menyembunyikan sesuatu untuk menidurkannya ke rasa aman yang salah. Akibatnya, Han Li hanya memiliki indera spiritualnya menyelidiki sekelilingnya sambil berpura-pura tidak tahu tentang sedang diawasi saat ia terbang menuju puncak gunung. Pada saat yang hampir bersamaan, seorang pria berjubah hitam yang duduk di puncak membuka matanya dan menatap ke arah Han Li. Dia bergumam, "Kamu sudah datang. Sepertinya informasi yang saya peroleh benar, dan hubungan Anda dengan wanita itu cukup dalam." Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.